Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq Maulidi Pratama dari kelompok 13 Modul Nusantara Universitas Hasanuddin. Jadi sekarang saya berada di Benteng Fort Rotterdam, itu tepatnya di kota Makassar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam yuk. Nah, kali ini kita sudah berada tepat di depan gerbang utama Benteng Fort Rotterdam guys. Ya, seperti inilah pemandangan dari depan pintu gerbang Fort Rotterdam di Makassar ini. Yuk langsung kita telusuri di dalamnya ada apa aja sih. Oke guys, kita sekarang sudah masuk dari pintu gerbang utama pintu Fort Rotterdam. Kita sekarang berada di tepat di tengah-tengah area Fort Rotterdam ini guys. Kita lihat sekelilingnya dulu seperti apa ya. Seperti inilah pemandangannya. Seperti yang kita lihat, banyak bangunan-bangunan yang bercorak masih kental dengan nuansa kolonial guys. Ya, seperti kita lihat pada saat ini, bisa kita lihat sama-sama dengan udara yang cerah pada sore hari ini. Bisa kita lihat juga di sekitar sini banyak juga pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah. Mungkin ya juga dari perantauan juga guys, dari seluruh Nusantara. Oh iya guys, perlu kita ketahui bersama, Fort Rotterdam atau juga disebut Benteng Ujung Pandang atau juga disebut Jum Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan. Berada di Pulau Gading, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Manrigao Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini atau Fort Rotterdam ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nah, ada yang unik nih guys. Nama asli benteng ini sebenarnya adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan Katak kerajaan Goa. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Pilman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Nah, jadi selanjutnya guys, kita akan menuju ke Museum La Galigo. Ini tepatnya juga ada di dalam kompleks Fort Rotterdam ini ya guys. Nah, kita sekarang sudah berada di Museum La Galigo. Yuk langsung kita masuk. Iya guys, info ya, ketika kita mau masuk kita harus wajib membayar uang 5.000 untuk tiket masuknya guys. Akhirnya kita berada di depan ruangan Museum La Galigo nih guys. Seperti apa di dalamnya, mari kita simak bersama-sama. Sebelum lanjut ke dalam Museum La Galigo ini guys, kita harus tahu sejarah singkat Museum La Galigo.
Keberadaan sebuah museum di Sulawesi Selatan berawal pada tahun 1938 dengan didirikannya Celebes Museum oleh pemerintah Hindia Belanda di Kota Makassar. Museum pada waktu itu menempati bangunan dalam kompleks benteng ujung pandang Port Rotterdam, yakni bekas kediaman Gubernur Belanda Admiral C.J. Spelman atau di Gedung D. Namun pada masa pendudukan Jepang, Museum Celebes terhenti sampai pembubaran Negara Indonesia Timur atau NIT, dan selanjutnya pada tahun 1966 oleh kalangan budayawan merintis kembali pendirian museum dan dinyatakan berdiri secara resmi pada tanggal 1 Mei 1970 dengan nama Museum La Galigo. Nah, inilah pemandangan yang ada di dalam Museum La Galigo, guys. Bisa kita lihat bersama. Di sini terdapat koleksi-koleksi yang dipamerkan, antara lain keramik, piring, emas, daster tradisional Sulawesi Selatan, dan beberapa mata uang. Museum ini memiliki koleksi sebanyak 4.999 buah. Koleksi pada museum ini seperti koleksi objek prasejarah, numismatik, keramik asing, sejarah, dan naskah. Pada museum ini juga terdapat koleksi etnografi, yaitu berbagai jenis objek hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, dan Mandar, juga suku Toraja. Museum ini juga memiliki objek-objek benda yang berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan lokal dan objek sejarah seperti senjata yang digunakan pada saat revolusi kemerdekaan. Juga terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu seperti alat musik, kain-kain, peninggalan dari kerajaan-kerajaan Goa, Talo, dan kerajaan yang lainnya. Dan juga yang menarik di sini, saya tertarik dengan baju adat pengantin yang ada di museum ini, yaitu baju adat yang digunakan oleh beberapa suku yang ada di Sulawesi Selatan ini. Inilah guys, sedikit cuplikan mengenai isi di dalam La Galigo yang terdapat di Museum Rotterdam ini. Masih banyak yang harus kita ulik atau ulas sejarah yang lainnya untuk lebih mendalami sejarah-sejarah tepatnya di Kota Makassar ini. Satu kalimat dari saya, jangan lupakan sejarah, lestarikan budayamu. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.